Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bunda. Kali ini Bunda ingin menyampaikan ya, khususnya ini untuk sahabat pemula ya, yang ingin agar aglonimanya itu terlihat subur, kemudian warnanya juga glowing. Kalau merah itu ya merah ya, contohnya suksom ya, emang karakternya warnanya merah ya. Kalau nggak merah itu ya nggak mungkin nggak sehat ya. Terus kemudian ini Sultan Brunei memang warnanya golden seperti ini ya, dan yang lain-lainnya ya. Nah, ada tiga hal yang harus diperhatikan ya, agar aglonema kita itu sehat, growing ya. Nah, ketika kita akan memulai menanam, tentu yang pertama itu adalah bibit ya. Pada saat kita membeli aglonema itu harus betul-betul aglonema yang sehat ya. Nah itu ya, mungkin seperti teman-teman semua ada yang membeli aglonema lewat online ya. Kalau Bunda memang jujur saja belum pernah beli secara online, karena di daerah Bunda itu banyak sekali petani aglonema ya. Jadi belinya langsung ke toko. Jadi kalau untuk online ya Bunda nggak bisa merekomendasikan ya. Nah itu pertama, harus betul-betul aglonema yang sehat. Yang kedua itu adalah media tanam ya. Usahakan media tanam itu betul-betul yang bagus. Nah, yang bagus di sini artinya media tanam itu harus betul-betul yang sifatnya poros ya. Poros itu ya tentu saja berongga, ketika disiram itu airnya itu akan cepat mengalir ke bawah, sementara airnya juga bisa cepat membasahi bagian-bagian media tanam tersebut ya. Jadi kalau saja media tanamnya itu padat ya, tentu kalau disiram itu kan air itu akan menggenang ya di dalam pot ya, apalagi potnya kok lubangnya itu kurang banyak ya. Nah dengan menggenang itu tentu saja akan menjadikan akar itu menjadi busuk ya. Nah itu jadi harus betul-betul media tanam yang poros. Nah untuk media tanam yang poros itu usahakan ya, ini seperti Bunda ya. Ini Bunda nggak ada yang menggunakan media tanam tanah, itu nggak ada, karena tanah itu padat ya, sering dikocor gitu, nanti lama-kelamaan juga akan padat. Jadi terus terang Bunda tidak menggunakan media tanam tanah ya, itu hanya sekam bakar kemudian dicampur andam ya. Kokopit itu bagus ya, tapi untuk Bunda itu nggak, kurang ini ya, kurang tersedia lah ya. Tapi kalau andam itu memang di lingkungan Bunda itu banyak ya. Terus sekam ya, sekam bakar, sekam. Nah untuk sekam itu jangan sekam bakar mutlak murni ya, itu yang jelas itu nggak bagus kalau sekam murni sekam bakar ya. Jadi harus dicampur dengan sekam mentah ya. Nah itu untuk media tanam. Nah kemudian yang ketiga, ini ada yang penting banget nih, justru ini yang sangat-sangat menentukan, itu adalah yang ketiga ini ya. Sekarang kalau bibitnya sudah sehat, kemudian media tanamnya juga oke, tapi yang satu ini kok nggak terpenuhi ya, tentu mengakibatkan bisa jadi gagal ya, atau ya seperti yang tujuan kita semula itu supaya subur, kemudian warnanya kinclong sesuai dengan ID-nya ya. Nah satu ini apa coba? Nah ini adalah pencahayaan ya.
Jadi kalau semuanya sudah mendukung, oke semua, potnya sudah lubangnya sudah cukup, kemudian bibitnya sehat, media tanamnya juga yang sudah oke. Tapi kalau satu ini penempatannya kurang pas, maka itu nggak sehat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini Bunda meletakkan aglonema itu di tempat yang terbuka, artinya sirkulasi udara itu cukup, kemudian mendapatkan sinar matahari penuh ya, tetapi sinar mataharinya itu nggak langsung mengenai. Nah, jadi ini seperti ini ya, di bawah paranet ya. Nah, kalau saja aglonema kita itu seperti dua masalah tadi sudah cukup, semuanya sudah bagus, tapi kok diletakkan di tempat umpamanya terasnya lebar, diletakkan di tempat yang jauh ya, yang pinggir, mungkin pinggir pintu. Nah, lama-kelamaan aglonema itu akan warnanya, umpamanya seharusnya warnanya merah, akan lebih dominan hijau. Kemudian tangkainya akan memanjang, daunnya akan mengecil. Nah, kan berarti nggak sesuai dengan harapan kita ya. Atau apalagi diletakin dalam rumah yang begitu lama ya. Nah, itu akan sangat ya, sangat hasilnya itu tidak sehat ya, karena aglonema itu membutuhkan sinar matahari yang cukup ya. Nah, jadi harus diletakkan di tempat seperti ini ya. Nah, jadi ini satu ini ya, penempatan ya, atau pencahayaan ini sangat penting ya. Nah, itu. Nah, karena Bunda pernah mengalami ya hal yang seperti ini dulu ketika heboh-hebohnya ada aglonema ya. Sebetulnya ini pengalaman ya, Bunda tularkan kepada sahabat supaya sahabat semua itu enggak mengalami ya. Pernah dulu Bunda itu punya suksom satu batang, lainnya itu yang biasa-biasa saja. Nah, tapi punya suksom tuh kayaknya udah punya aglonema yang pokoknya udah keren gitu ya. Nah, saking kepengennya suksomnya itu sehat ya, saking senangnya punya suksom, Bunda siram ya, setiap hari disiram, kemudian diletakkan di bawah di tempat yang teduh, yang benar-benar ya menurut Bunda itu supaya nggak terganggu, nggak terkena sinar matahari itu lebih bagusnya. Akhirnya apa ya, sedikit demi sedikit aglonemanya itu jadi letoy, kemudian busuk daunnya. Pikir Bunda busuk itu ya satu hal yang biasa karena mungkin memang sudah tua ya daunnya. Tapi kok berapa hari berikutnya, daun berikutnya itu ikut kayak gitu, dan lama-lama ya lonyot semua berikut batangnya. Nah, itu kesalahan itu tadi ya, penempatan, dan itu juga penyiraman yang berlebihan, yang setiap hari disiram. Karena penyiraman juga jangan dilakukan setiap hari ya. Jadi untuk penyiraman itu juga lakukan 2 hari sekali. Nah, jadi itu tadi ya, satu hal yang sangat penting itu adalah pencahayaan ya. Semua penting, tapi ini lebih penting ya untuk pencahayaan ini ya. Nah, jadi itu saja ya, agar aglonema kita itu berhasil jadi sehat ya, warnanya cerah, glowing ya. Nah, itu. Dan lainnya itu juga akan mendukung ya, seperti yang Bunda sebutkan tadi ya. Nah, itu saja ya sahabat semua. Informasi dari Bunda ya, dan pengalaman ya. Pengalaman yang sudah Bunda alami, semoga enggak dialami oleh teman-teman semua ya, dengan memperhatikan informasi ini. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.